Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STT Wastu Kencana Purwakarta, Program Studi Manajemen Industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risdayanti dan teman-teman saya dari kelompok 1 yaitu Ulan Rahmayani, Brian Dewa Utama, Rini Nuraini Oktaviani. Baik, selanjutnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Itu termasuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelumnya, limbah pabrik itu apa sih? Limbah pabrik adalah sebuah keniscayaan karena tidak ada suatu pabrik yang beroperasi yang tidak menghasilkan limbah. Apapun produk yang dihasilkan serta secanggih apapun teknologi, proses produksi yang digunakan, limbah akan tetap ada. Ini berlaku pada setiap jenis industri, tak terkecuali industri kimia, di mana produk kimia dihasilkan setelah melewati beberapa rangkaian proses produksi. Baik, selanjutnya ada analisis kasus pencemaran limbah dari pabrik tepung tapioka yang berada di Kabupaten Pati. Dari namanya saja menunjukkan bahwa kabupaten ini merupakan daerah penghasil pati atau tepung. Limbah dari industri ini mempunyai dampak negatif, yaitu mencemari lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan dibuang langsung ke kali atau ke sungai. Adapun beberapa sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah tapioka antara lain Kalibango, Suatu, Pangkalan, dan Pasokan. Limbah yang dihasilkan dari industri tapioka berupa limbah padat, cair, dan gas. Tentu saja yang berpengaruh terhadap usaha pertambakan adalah limbah cair. Limbah cair ini dihasilkan dari proses produksi tepung tapioka, mulai dari pencucian bahan baku sampai pada proses pemisahan pati dari airnya atau proses pengendapan. Nah, dalam proses produksi, tapioka diperlukan air relatif banyak. Setiap 1 ton ketela pohon dibutuhkan 6-9 mm air, yaitu buangan industri tapioka masih mengandung bahan-bahan organik dan padatan tersuspensi total yang cukup tinggi. Di atas batas persyaratan air buangan industri yang diizinkan, jika tidak diolah terlebih dahulu, limbah ini akan menyebabkan gas yang berbau tidak sedap dan mencemari lingkungan perairan. Analisis kasus pencemaran pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati. Limbah cair tepung tapioka yang dibiarkan di perairan terbuka akan menimbulkan pencemaran antara lain berupa 1. Peningkatan zat padat berupa senyawa organik, sehingga timbul kenaikan limbah padat tersuspensi maupun terlarut. 2. Peningkatan kebutuhan oksigen bagi mikroba pembusuk senyawa organik dinyatakan dengan BOD. 3. Peningkatan kebutuhan oksigen untuk proses kimia dalam air yang dinyatakan dengan COD. 4. Peningkatan senyawa-senyawa beracun dalam air dan pembawa bau busuk yang menyebar keluar dari ekosistem akuatik itu sendiri. 5. Peningkatan derajat kesamaan yang dinyatakan dengan pH yang rendah dari air tercemar sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem perairan terbuka. BOD, Biological Oxygen Demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai organik di dalam air. COD, Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. DO, Dissolved Oxygen Demand, adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Permasalahan hukum dalam kasus. Dengan adanya kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung makin meningkatnya resiko pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk oleh limbah bahan berbahaya beracun. B3. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dengan baik. Makin meningkatnya kegiatan pembangunan, dalam hal ini pabrik-pabrik atau industri, menyebabkan meningkatnya dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini makin mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampaknya sehingga resiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Analisis kasus pencemaran pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati.
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penegakan hukum lingkungan terlebih dahulu, kita harus mengetahui definisi dari lingkungan hidup sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupannya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Namun, dewasa ini masih saja terdapat beberapa pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik tepung tapioka yang masih berskala rumahan di Kabupaten Pati. Mengingat masih banyak pabrik tepung tapioka skala rumahan atau besar yang membuang limbahnya ke sungai, yang mana sungai tersebut dimanfaatkan untuk penguraian tambak, sehingga puluhan petani tambak di Desa Pangkalan Kecamatan Margoyoso mengeluh pembuangan limbah industri tepung tapioka. Pasalnya, limbah tersebut bercampur air sungai yang meracuni ikan tambak milik masyarakat sekitar. Pelanggaran yang dilakukan pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati terhadap ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan di samping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, maka serangkaian kegiatan penegakan hukum. Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan atau regulatory change, perencanaan kebijakan atau policy planning tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan atau compliance and enforcement yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati, lebih tepatnya di Kecamatan Margoyoso, telah melanggar beberapa ketentuan dalam pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009. Maka, pihak dari pabrik-pabrik tersebut harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 UU Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan A. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. B. Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. D. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar. Pengelolaan limbah diatur dalam pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dengan A. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. B. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 telah kadaluarsa. Pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. C. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Penegakan hukum pencemaran air oleh limbah pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata. Berikut adalah saran penegakan hukum. Yang pertama, administrasi. Saran administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah yang pertama, paksaan pemerintah atau tindak paksa, yang kedua uang paksa, yang ketiga penutupan tempat usaha, yang keempat penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan yang terakhir pencabutan izin melalui proses teguran, paksa pemerintah, penutupan dan uang paksa.
Selanjutnya ada kepidanaan. Peranan penyidik sangat penting karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan, terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHP. Selanjutnya yaitu kepedataan. Mengenai hal ini, perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak pembuka tanah atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan beraca singkat bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terdapat larangan atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penataan hukum lingkungan di Indonesia khususnya dalam hal penegakannya masih belum efektif. Terbukti dengan adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh pabrik-pabrik tepung tapioka di Kabupaten Pati yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Pembuangan limbah dari industri tepung tapioka tersebut diarahkan ke sungai. Padahal air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Penerapan sanksi yang tepat dalam kasus ini adalah sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha atau pencabutan izin, serta sanksi perdataan berupa penggantian kerugian yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk merehabilitasi lingkungan agar dapat kembali seperti semula, sebab yang mengalami dampak terbesar dalam pencemaran tersebut adalah masyarakat di sekitar pabrik tersebut, sehingga jika tidak dilakukan pemulihan lingkungan tersebut, maka masyarakatlah yang akan menderita.